Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah aswa thabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahi mithli rabbiha wa yadribullahu amsalin nas la'allahum yatathakkarun. Shadaqallahul azim. Majelis Sidang Jamaah Jumat yang mulia, kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu para nabi lainnya di dalam rangka untuk membebaskan manusia dari segala macam keterkaitan hidup yang membuat mereka tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala secara benar. Misi utama mereka dihadirkan ke permukaan bumi ini dalam rangka menyampaikan, memperjuangkan dan memenangkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pembebasan. Pembebasan dari kekuasaan yang mencekam dan mencengkram, kekuasaan dari sistem ideologi paganisme, dan membebaskan manusia dari segala macam bentuk perbudakan. Pembebasan dan dalam bentuk perbudakan dimaksudkan di sini, yang pertama adalah pembebasan daripada perbudakan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah pembebasan dan perbudakan daripada syaitan. Dan yang ketiga adalah pembebasan dan perbudakan dari sistem kehidupan atau ideologi yang dibuat oleh manusia. Sangat wajar sekali kalau Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita untuk merasakan betul betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah ini. Kalimat la ilaha illallah adalah mencabut segala macam bentuk ketakutan dalam diri manusia yang hanya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Itulah yang membuat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan kalimat ini, mereka rela disiksa, mereka rela untuk dibunuh, mereka rela untuk dibuang jauh-jauh dari kehidupannya karena kalimat ini. Itulah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq
belum turun ayat perang, melakukan perlawanan kepada musuh-musuh Allah, Abu Bakar As-Siddiq sudah lantang menyatakan diri untuk melakukan perlawanan kepada musuh-musuh Allah yang awalnya ditegur oleh Rasulullah, tapi tetap dilakukannya. Dan ketika beliau berada dalam penyiksaan dan siuman, tetap yang disebut ada Allah dan Rasulnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanyakan tentang apa yang dimilikinya, karena seluruh hartanya telah diserahkan dalam perjuangan ini, ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, masih adakah tersisa untukmu? Masih ada ya Rasulullah. Apa yang tersisa adalah Allah dan Rasulnya. Demikian pula ketika Bilal bin Rabah ditindih dengan batu dan dipanggang di atas padang pasir yang begitu panas, mereka mengucapkan satu kata, ahad, ahad, ahad. Demikian pula kita lihat bagaimana Siti Khadijah yang rela badannya dijadikan untuk menjadi jembatan bisa dilalui umat Islam. Oleh karena apa? Kalimat la ilaha illallah. Sehingga sama wajar kalau kalimat diucap oleh Rasul, qul la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan kalimat Allah, pasti kamu menang. Kenapa kalimat ini begitu ditakuti oleh para penguasa dunia termasuk Indonesia? Karena ketika ini hadir di tengah-tengah kita, maka seluruh bentuk-bentuk kekuasaan dimiliki oleh manusia akan tercabut dengan sendirinya, karena kekuasaan yang ada adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan daulah Islamiyah. Itu yang ditakuti. Bukankah kita datang salat berjamaah karena kalimat la ilaha illallah? Bukankah kita bersaudara adalah karena kalimat la ilaha illallah? Dan bukankah kita berkepemimpinan juga karena kalimat la ilaha illallah? Allah sudah mengatakan, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat lastakhlifannahum fil ardh. Bahwa Allah telah menetapkan janjinya kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Di antara kamu itu adalah orang yang berkualitas imannya. Pembuktiannya apa? Mari kita lihat. Semoga merangsang kepada kita untuk menghadirkan kuasa Allah dalam diri kita dan menghadirkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam kepemimpinan dunia, sehingga dunia ini akan aman, nyaman, dan tidak ada sekat antara satu negara dengan negara lainnya, apalagi terkait dengan Islam. Sehingga kenapa ketika seperti logo di merah putih kita ada logo palang salib, kemudian umat Islam bereaksi? Karena memang kita tidak ingin perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dimenangkan oleh para ulama, karena kalimat takbir dan kalimat la ilaha illallah terkotori. Mohon maaf, dalam tanda petik, kita bukan berbicara tentang minoritas, tapi perjuangan kemuliaan umat Islam sesungguhnya itulah harus dihormati dan harus dihargai. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum di sini yang diawali dengan kalimat pembebasan tadi, bahwa yang pertama adalah harus menyatakan diri bahwa kita telah menerima Islam sebagai agama kita dan kalimat la ilaha illallah sebagai pemula untuk kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengucapkan kalimat ini dengan benar. Jadi kalimat ini ketika kita ucapkan memang sudah ada selera begitu tinggi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalimat ini diucapkan, berarti kita sudah siap berhadapan dengan syaitan laknatullah. Itu sebenarnya. Jadi memang tidak mudah mengucapkan kalimat ini. Tidak boleh latah, karena kita siap untuk menenggelamkan seluruh keinginan-keinginan kita.
Kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan kalimat ini dan dianggap berkualitas, apa itu? Kesiapan kita untuk menjadi prajurit Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus siap menjadi martir, menjadi pejuang kebenaran ini. Ini memang bukan ringan. Sidang Jumat yang mulia, itulah kalimat poin basar seperti itu. Sehingga teriakan asyhadu an la ilaha illallah, itu keteriakan untuk menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan kita untuk menjadi khalifah fil ardi, permukaan bumi ini. Dan tugas khalifah adalah menyebarkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah kenapa Islam itu diterima, karena yang dibawa itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang kedua adalah kesiapan kita untuk memakmurkan bumi. Dan Indonesia dimakmur karena perjuangan Islam. Titisan darah para syuhada dan sujudnya orang-orang sholat karena dia beriman, karena takut kepada Allah. Itu membuat negeri ini makmur. Tapi itu tidak dikaji dan didalami secara mendalam. Dan yang keempat adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada jarak sama sekali. Itu disebut dengan wa'adallahu alladziina aamanu minkum, beriman di antara kamu. Tapi tidak hanya pada empat hal itu, wa amilus sholihat. Mereka beramal soleh, tebarkan kebaikan. Nah, itulah dijamin la yastakhlifannahum fil ardh. Maka Allah akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi ini. Jadi kalau kita ini insya Allah mengikuti rahmah Allah dengan kualitas syahadat yang begitu luar biasa, yakinlah kita akan menjadi hebat dan kuat. Pembuktian ayatnya di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ini rangsangan kita ini, karena ini kita merdeka 75 tahun, tapi luar biasa. Luar biasa tidak aman dan nyamannya kita bernegara. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketenangan dalam diri kita karena keimanan kita, betapa hari-hari di antara kita yang putus asa, stres, akan mengambil langkah-langkah bisa saja bunuh diri. Tapi karena iman itulah yang membuat kita bisa menahan segalanya. Dan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membawa perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Yang dimaksudkan dengan kalimat yang baik adalah kalimat la ilaha illallah. Coba, Allah sedang membawa kalimat perumpamaan. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Artinya ketika kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, maka kamu bisa berdiri tegak lurus untuk mengumumkan perang kepada dunia tentang nama Allah yang kita bawa. Itulah kalimat tauhid. Dan yang menyatakan bahwa ujian-ujian yang ada di sekitar kita justru memperkuat jati diri kita, bahwa kaki kita menghunjam ke bumi dan matanya menjulang ke langit. Kan terasa, artinya semakin banyak ujian, semakin terasa hasilnya keimanan itu. Jadi orang beriman itu bukan semakin takut. Kematian itu bukan sesuatu yang dihindari, bukan juga dicari-cari, tapi pasti adanya kita akan mati. Tapi sayanglah kita kalau mati tidak dalam keadaan sebagai syuhada, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari sesungguhnya. Sebab kalau kalimat ini menghunjam di dalam dada, petala dada kita, insya Allah kita akan semakin kuat. Dan inilah yang memenangkan pertarungan ini.
Jadi Indonesia ini merdeka karena kalimat ini, bukan kalimat lain. Bukan kalimat lain. Tapi memang seperti khutbah Jumat lalu kita sudah sampaikan bahwa umat ini sering nasihat menjadi kelinci percobaan saja. Ketika menghadapi persoalan, umat Islam disuruh di depan. Tapi ketika menang dan maka mereka sudah berkuasa, umat Islam dilupakan, disepelekan, dipersekusi, bahkan dianatrikan di mana-mana. Ulama disiksa, ulama dibunuh, dibacok, diserang. Ketika ditangkap, dia adalah orang gila. Yang menyatakan orang-orang gila, maka dia adalah orang gila sesungguhnya. Karena syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu tidak menyatu di dalam dadanya. Ini sudah menghunjam dalam petala dada kita, maka Allah mengatakan tu'ti ukulaha kullahin bi'ti rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal-amal soleh, artinya orang-orang beriman itu pasti akan beramal soleh, dan orang beramal soleh itu hasilnya dia bisa petik di mana saja berada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak pernah khawatir tentang kehidupan. Selama kita berpegang teguh pada kalimat ini, tetap beramal soleh, insya Allah buah hasil bisa kita petik. Terserah caranya Allah memberikan itu kepada kita. Semoga nilai-nilai kemerdekaan ini terpatri dalam diri kita, sehingga kita perjuangkan nama-nama para leluhur kita yang memperjuangkan Indonesia untuk merdeka, oleh para kiai, para habaib, para ulama yang tetap setia berpegang dan memperjuangkan kalimat la ilaha illallah untuk melindikkan dan mempertahankan kemenangan hakiki sesungguhnya. Fatabini ya ulil abasar la'allakum turhamun. Alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dil haq lizirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang mulia, sebelum khutbah kedua kita tutup dengan doa. Sebagaimana khutbah pertama kita sudah sampaikan bahwa kemerdekaan itu atau kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat pembebasan. Yang pertama adalah pembebasan dari hawa nafsu. Bukankah orang-orang ini tidak merasa berdosa mengambil hak orang-orang yang lemah karena hawa nafsunya? Orang korupsi itu bukan karena miskin, dan korupsi itu boleh dikatakan tidak dilakukan oleh orang miskin, tapi korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang berpunya dan orang-orang yang berkuasa. Itulah hawa nafsu. Yang kedua adalah terbebas dari pada penjajahan syaitan. Syaitan ini sebenarnya adalah sangat lemah kalau kita hadapi dengan cara berjamaah. Kemudian yang kedua, syaitan ini bisa hadapi dengan meningkatkan imun keikhlasan di dalam diri kita. Ikhlas, dan memang tidak bisa diganggu. Syaitan tidak bisa mengganggu orang-orang ikhlas. Dan yang ketiga adalah terbebas daripada penjajahan peradaban non-Islami.
Nah inilah yang banyak menguasai bangsa kita ini, para pemodal yang tidak beragama, para pemodal liberal kapitalis, dan tentu bertentangan dengan Pancasila. Ujian kita peradaban non-Islam ini yang mencengkeram bangsa kita, sehingga mudah sekali kita dilecehkan. Dengan kalimat ini insya Allah tidak ada lagi Islam di dunia ini dilecehkan karena kalimat la ilaha illallah ini sudah punya pengaruh yang luar biasa. Bahwa tiada syahadat tanpa kreasi, tiada kreasi tanpa produksi, tiada produksi tanpa kemenangan. Endingnya kemerdekaan adalah kemenangan hakiki, dan kemenangan hakiki hanya bisa didapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalimat ini tetap teguh di dalam diri kita untuk membangun sistem kepemimpinan yang berdasarkan tauhid atau berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minkum al amwat innaka sami'un qaribun mujibul fayaqadul hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.